Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar. Mari kita mulai dengan jaring-jaring kubus. Masih ingatkah kalian jaring-jaring kubus seperti apa? Bila forget alias lupa, perhatikan gambar di bawah ini ya. Selanjutnya tentang luas permukaan kubus. Pasti kalian telah mengetahui bahwa kubus dibentuk oleh persegi. Maka permukaannya tentu saja adalah sebuah persegi. Kubus ini dibentuk oleh 6 buah persegi. Kita intip yuk rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Secara matematis dapat ditulis LP kubus sama dengan 6 dikali R kuadrat. Biar lebih jelas, kita masuk contoh soal luas permukaan kubus yuk. Misalkan, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 2 cm. Tentukan luas permukaannya. Maka, cara pertama adalah kita tulis dulu rumusnya. LP sama dengan 6R kuadrat. Sama dengan 6, ingat 6R kuadrat artinya 6 dikali R kuadrat. R kuadratnya sendiri adalah R dikali R. Kita ganti langsung R-nya adalah dengan angka 2. Dikali 2. Kenapa 2 kali? Tadi karena kuadrat. Tinggal kita hitung deh. 6 kali 2 yaitu 12. Dikali 2 lagi yaitu 24. Satuannya tadi adalah cm. Maka kita tulis cm. Karena ini luas, jangan lupa dikasih kuadrat. Jadi luas permukaannya adalah 24 cm kuadrat. Beres. Gampang kan? Selanjutnya kita akan mempelajari rumus volume kubus. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan R kubik. Nah, agar lebih jelas, kita masuk contoh soal volume kubus yuk. Misalkan diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Tentukan volumenya. Ini pun gampang. Caranya adalah tulis dulu rumusnya. V sama dengan R kubik. Sama dengan, kalau kita perlu jabarkan, R kubik itu adalah R dikali R dikali R. Sama dengan R-nya itu tinggal masukin angkanya, yaitu 10. 10 dikali 10 dikali 10. Kita tinggal hitung. 10 kali 10 yaitu 100. 100 dikali 10, 1000. Jadi jawabannya adalah 1000. Satuannya adalah cm. Kubik. Kenapa kubik? Ingat, kalau volume pangkatnya adalah kubik. Beres deh, gampang banget kan? Setelah mempelajari kubus, kita akan masuk ke materi balok. Yang akan kita pelajari dalam balok kali ini adalah jaring-jaring balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Mari kita mulai dengan jaring-jaring balok. Masih ingat juga nggak kalian jaring-jaring balok seperti apa? Bila forget lagi alias lupa, perhatikan gambar di bawah ini ya. Kemudian kita akan membahas luas permukaan balok. Balok itu tersusun atas persegi panjang. Maka di sini akan ditemukan panjang dan lebar. Namun tidak hanya itu saja, karena ini bangun ruang, maka akan ada tinggi. Selanjutnya, gimana sih rumus luas permukaan balok? Nah, rumusnya adalah LP sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Biar lebih jelas, kita cobain contoh soal luas permukaan balok yuk. Misalkan, diketahui sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Sama seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. LP sama dengan, dalam kurung, 2 kali panjang kali lebar, kurung tutup, ditambah, kurung buka lagi, 2 dikali panjang kali tinggi, kurung tutup, ditambah lagi, kurung buka, 2 dikali lebar dikali tinggi, kurung tutup. Nah, kita tinggal masukin angkanya deh, sama dengan 2 kali, tadi panjangnya berapa? 10, kemudian lebarnya adalah 5, kurung tutup, ditambah 2 dikali 10, sekarang tingginya adalah 2, kurung tutup, ditambah lagi 2
dikali lebarnya tadi 5 dikali tingginya 2 kurung tutup. Selebihnya tinggal kita hitung deh. 2 kali 10, 20. Dikali 5, 100. Ditambah 2 kali 10, 20. Kali 2, 40. Kemudian ditambah lagi 2 kali 5, 10. 10 kali 2, 20. Tinggal dihitung deh. Sama dengan 100 tambah 40, 140. Tambah 20, 160. 160. Satuannya sentimeter kuadrat. Beres. Gampang banget kan? Selanjutnya kita masuk ke rumus volume balok. Rumus volume balok itu lebih simpel, yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita coba juga ya contoh soal volume balok. Misalkan diketahui sebuah balok memiliki panjang 20 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan volume balok tersebut. Kemudian kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukin angkanya. Panjangnya adalah 20, dikali lebarnya adalah 3, dikali tingginya 5. Tinggal kita hitung deh. 20 kali 3, 60. 60 kali 5, 300. 300 cm kubik. Beres. Gampang banget ya. Jadi intinya, baik itu luas permukaan maupun volume, tinggal masukin angkanya dan hitung yang benar. Ini simpel banget kok. Bangun ruang berikutnya adalah prisma. Prisma sendiri ada beberapa macam, seperti prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Jadi bentuk prisma ini sangat dipengaruhi oleh alasnya. Lalu bagaimana dengan rumus luas permukaan prisma? Nah, rumus luas permukaan prisma yaitu LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Biar kalian paham, kita cobain contoh soal luas permukaan prisma yuk. Sebuah prisma segitiga siku-siku mempunyai tinggi 10 cm. Panjang sisi alasnya adalah 3 cm. Sisi tingginya 4 cm dan sisi terpanjangnya 5 cm. Hitunglah berapa luas permukaan prisma segitiga siku-siku tersebut. Seperti biasa, langkah pertama adalah tulis rumusnya, yaitu LP sama dengan kurung buka 2 dikali luas alas. Kita bisa ikat menjadi LA. Kurung tutup ditambah kurung buka lagi. Keliling alas kita bisa singkat menjadi KA dikali tinggi prisma. Kurung tutup. Sama dengan kurung buka lagi 2 dikali. Tadi luas alasnya itu adalah luas segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Kita bikin lagi kurung. Alas kali tinggi bagi 2. Kurung tutup. Ini kurung tutupnya yang di sini yang luas ya. Maka kita kasih kurung tutup lagi. Ditambah kurung buka. Kelilingnya kita masukkan keliling segitiga. Kita bikin lagi kurung lagi. Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kurung tutup dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya kita tulis lagi aja. TP. Kurung tutup. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin angka-angkanya. Sama dengan kurung buka 2 dikali. Alas segitiganya tadi adalah 3. Dikali tingginya yaitu 4. Dibagi 2. Kurung tutup. Ditambah. Kita masukkan sisi-sisinya. Yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5. Kurung tutup dikali TP-nya tinggi prisma yaitu 10. Kurung tutup. Sama dengan, kita tinggal hitung deh. Kurung buka, 2 dikali, kita tulis lagi. Karena yang di dalam kurung sini yang harus kita kerjakan dulu. 3 kali 4, 12. Dibagi 2, yaitu 6. Kurung tutup. Ditambah, kurung buka lagi. 3 ditambah 4, 7. Ditambah 5, yaitu 12. Kemudian dikali 10. Baru deh kita hitung lagi. 2 kali 6, yaitu 12. Ditambah 12 kali 10 yaitu 120. Kita tinggal jumlahkan. 120 ditambah 12 yaitu 132. Satuannya adalah centimeter kuadrat. Beres deh. Jadi ketahuan luas permukaan prisma segitiga siku-siku tersebut adalah 132 cm kuadrat. Gampang kan?
Selanjutnya, kita intip rumus volume prisma. Rumus volume prisma yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Biar lebih jelas dan paham, kita cobain contoh soal volume prisma yuk. Sebuah prisma segitiga siku-siku mempunyai tinggi 15 cm. Panjang sisi alasnya adalah 3 cm, sisi tingginya 4 cm, dan sisi terpanjangnya 5 cm. Hitunglah berapa volumenya. Pertama-tama, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan luas alas, kita singkat jadi LA, dikali tinggi prisma. Kita singkat menjadi TP. Nah, luas alasnya tadi masih luas segitiga. Menjadi alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Sama dengan, kita tinggal masukin angkanya. Alasnya adalah 3 cm. Dikali tinggi segitiganya yaitu 4 cm. Hati-hati jangan tertukar. Ini adalah tinggi segitiga. Dibagi 2. Dikali tinggi prismanya adalah 15. Di sini 4 dengan 2 kita bisa coret. 4 dicoret dengan 2. Kedua-duanya dibagi 2. Jadinya di sini 1. Di sini menjadi 2. Kemudian kita tinggal hitung deh. 3 kali 2 yaitu 6. 6 dikali 15. Mari kita hitung. 15 dikali 6. 5 kali 6. 30, 1 kali 6, 6 tambah 3, 9. Jadinya 90 cm kubik. Beres deh. Gampang kan? Nah, setelah kita selesai mempelajari prisma, kita akan membahas tentang limas. Limas juga dipengaruhi oleh bentuk alasnya atau bentuk permukaannya. Namun, untuk bagian luarnya akan selalu segitiga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus luas permukaan limas. Rumus luas permukaan limas yaitu LP sama dengan luas alas ditambah luas keempat sisinya. Selanjutnya, kita pelajari contoh soal luas permukaan limas yuk. Jika diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm, tinggi limasnya 12 cm, serta tinggi sisi tegaknya 13 cm, hitunglah berapa luas permukaan limas tersebut. Caranya, kita selalu dulu tulis luas permukaannya. Rumusnya adalah LP sama dengan luas alas ditambah luas keempat sisinya. Kita bisa lihat menjadi LS. Kemudian sama dengan kita masukkan rumusnya luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi, maka kita masukkan rumus luas persegi. Yaitu sisi dikali sisi. Kurang tutup. Ditambah, kemudian di sini ingat tadi adalah luas keempat sisinya. Luas keempat sisinya. Makanya tulis 4 kali. Nah, sisinya ini di sini berbentuk segitiga. Maka kita masukkan rumus segitiga. Yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Kurang tutup. Tinggal kita masukkan angkanya. Sisinya, tadi sisi alasnya yaitu 10. 10 dikali 10. Ditambah 4 dikali, ingat di sini alasnya adalah alas segitiga, bukan alas persegi. Alas segitiga yaitu adalah setengah dari persegi. Kita lihat di sini. Yang ingin kita hitung adalah yang ini sininya saja. Segitiga yang ini, bukan segitiga full, tapi segitiga yang ininya aja. Alasnya ini, tinggi segitiganya adalah ini. Nah, alasnya ini, alas segitiga adalah setengah dari kepanjangan di sini, sisi persegi. Jadi, kita tinggal hitung 10 dibagi 2. Jadinya tinggal sisa 5. 5 dikali, ingat juga di sini adalah tinggi. Tingginya adalah tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga. Bukan tinggi limas, jadinya 13. Per 2. Kurung tutup. Sama dengan, kita hitung 10 kali 10 yaitu 100. Ditambah, di sini 4 bisa dicoret dengan 2. Di sini jadi 2, di sini menjadi 1. 2 kali 5, 10. Kali 13, 130. Kita tinggal hitung deh. 100 ditambah 130 yaitu 230 cm kuadrat. Gimana? Gampang kan? Nggak terlalu susah ya. Kita masuk ke rumus volume limas. Rumus volume limas adalah V sama dengan luas alas kali tinggi limas dibagi 3. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal.
Jika diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm, tinggi limas 12 cm, serta tinggi sisi 13 cm, hitunglah berapa volumenya. Langkah pertama, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan luas alas kali tinggi bagi 3. Sama dengan, karena alasnya berbentuk persegi, maka kita masukkan luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian dikali tinggi dibagi 3. Kita tinggal masukkan angkanya. Sisinya adalah 10 dikali 10 dikali tinggi limasnya adalah 12. Dibagi 3. Sama dengan, kita bisa coret di sini. Kedua-duanya dibagi 3. Jadinya 4, 1. 10 kali 10, 100. Kali 4, 400. Satuannya adalah sentimeter kubik. Beres deh. Gampang banget kan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagonal bidang. Diagonal bidang itu bisa dibilang garis diagonal pada sisi-sisi dari bangun ruang tersebut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya agar lebih jelas. Ada juga yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang itu adalah garis yang nyebrang. Perhatikan gambar di bawah ini ya agar lebih jelas. Yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal itu bidang yang nyebrang. Perhatikan gambar di bawah ini ya biar lebih jelas. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.